Jadi kebetulan benar ini pengalaman pertama saya mengikuti Parja dan itu pengalaman yang sangat berkesan. Jadi berkesan karena kita bisa melihat bagaimana edukasi parlemen itu disampaikan dalam cara-cara dan format-format baru sehingga bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat atau generasi muda. Dan kalau kesannya itu saya tidak pernah cukup, berarti untuk beberapa tahun ke depan mungkin akan terus terlibat. Satu hal yang sangat membanggakan itu teman-teman di unit kerja di bagian humas dan pengelolaan museum itu mereka sudah sangat terorganisir, sudah punya pengalaman yang sangat membanggakan untuk dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, sehingga overall itu pelaksanaannya bisa kita langsungkan dengan baik. Dan kalau untuk ke depan itu harapannya tentu saja akan selalu ada ruang untuk perbaikan, sehingga itulah yang mau kita targetkan di tahun-tahun berikutnya. Kalau kinerja teman-teman panitia satu kata, luar biasa. Halo Sobat Parja, dengan Vera dari Panitia Parlemen Remaja 2023. Nah, tadi yang Sobat-Sobat Parja udah lihat itu merupakan cuplikan dari kegiatan Parlemen Remaja tahun 2023. Sobat Parja, kegiatan Parlemen Remaja itu sendiri itu sudah diadakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI rutin setiap tahun yang bertujuan untuk mengenalkan terkait demokrasi sejak dini kepada siswa-siswi SMA dan MA di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Parja, untuk tahun ini tuh kita memiliki pendaftar sekitar 9.996 dari seluruh Indonesia dan akhirnya telah terpilih 134 siswa dan siswi yang berhasil lolos dan datang ke Jakarta untuk melakukan simulasi persidangan yang biasanya dilakukan di DPR RI. Oke, Sobat Parja, hari ini aku udah kedatangan panitia Parlemen Remaja tahun 2023. Ada Kak Ibnu Sihab. Halo Kak Sihab. Halo Kak Vera. Kak Sihab ini dari Divisi Transportasi, teman-teman. Selanjutnya ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Hai Kak Vera. Kak Ayu dari konsumsi, benar ya? Iya, benar. Oke. Berikutnya ada Kak Dita. Halo Kak Dita. Hai Kak Vera. Kak Dita ini dari kunjungan kerja ya Kak ya? Betul. Oke. Selanjutnya nih yang terakhir ada Kak Jaka. Halo Kak Jaka. Halo Kak Vera. Kak Jaka dari Divisi Perlengkapan ya? Betul. Oke. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih. Kendala apa sih yang dialami sama kakak-kakak dari Panitia Parlemen Remaja tahun 2023? Ceritain dong, ada kendala apa sih nih dari keberangkatan, terus transportasi selama kunker, terus abis itu dari Kopo ke DPR RI itu sendiri? Dari seluruh Indonesia, siswa-siswi ini kita jemput dan cuma saat ini kan tidak hanya di satu tempat. Jadi kita udah bikin skema, udah bikin rute. Mungkin untuk kendalanya yang pastinya permasalahannya itu ada delay. Delaynya itu bisa maju dan bisa mundur. Yang kedua itu kemarin kita sempat agak sedikit ditegur oleh satpam bandara. Tapi mungkin karena mungkin kita terlalu berisik ya atau enggak terlalu heboh gitu, karena namanya juga siswa TV gitu, baru ketemu teman-teman yang baru gitu, akhirnya mereka ketemu dan punya teman-teman dari seluruh Indonesia, jadi itu wajar, tapi kita berhasil menjelaskan. Jam 7 sampai bandara, terus langsung kumpul di titik ini. Juga kita ada sedikit kendala yang sempat ada siswa yang tertinggal pesawatnya. Tapi alhamdulillah semua udah bisa kita tangani, Kak Vera. Sejauh ini on time, tapi untuk yang bus 2, bus 3 ada beberapa yang delay. Jogja. Yang Jogja, saya. Untuk yang kunker itu kita memiliki tantangan, yaitu karena di Bogor itu, di sekitar Bogor itu sedang ada perbaikan jalan. Yang tadinya itu satu arah ternyata jadi 2 arah.
alhamdulillah juga kita berterima kasih oleh Polresta Bogor yang telah membantu dan mensupport acara ini. Jadi alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Dan semoga nanti juga untuk berikut-berikutnya transportasi juga lebih baik sih, gitu aja Kak Vera. Nah, kalau misalkan musibah-musibah bagi teman-teman parlemen remaja nih yang baru keterima kemarin untuk keberangkatan ke Jakarta terus ketinggalan pesawat tuh solusinya gimana Kak Sihab? Nah itu lumayan sih sebenarnya, karena kan yang namanya pesawat kan kita jadwalnya juga nggak ada yang tahu ya Kak. Beruntungnya pesertanya langsung menghubungi tim dari kami, terus kita juga berkoordinasi dengan kakak-kakak koordinator yang lain. Jadi kita juga mendapatkan solusi, akhirnya kita pesan pesawat mau nggak mau, dan parahnya ternyata itu dia nggak mendaratnya nggak di Bandara Soekarno-Hatta, tapi kita harus ke Halim. Jadi dari Soekarno-Hatta semua udah beres semua, dari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Kita menjemput peserta yang terlambat itu menggunakan mobil pribadi, bukan bus. Jadi yang busnya udah ke Kopo, kitanya langsung ke Halim, gitu kan Vera. Oke, berarti yang satu ini ketinggalan ya? Iya. Udah ketinggalan, beda bandara lagi ya. Oke, terima kasih Kak Sihab. Nah, berikutnya nih ada Kak Dita. Tadi kan kita ngomongin transportasi saat kunjungan kerja. Sebelum kita tanya ke Kak Dita, jadi saat Parja tahun ini nih Sobat Parja, kita ada 3 lokus, bener ya Kak Dita ya? Betul Kak Vera. Ada 3 lokus yang dikunjungi oleh peserta parlemen remaja. Salah satunya itu ada Polresta Bogor Kota. Nanti untuk sisanya kita tanya langsung ke Kak Dita ya. Kak Dita boleh dong dijelasin gimana sih cara untuk approach atau mengajukan permohonan untuk mengunjungi lokus-lokus atau tempat-tempat untuk kunker tersebut. Kalau untuk kita approach di masing-masing lokus atau instansi itu, tentunya yang pertama adalah kita melalui jalur formal, yaitu dengan bersurat secara resmi ke 3 instansi itu, yaitu Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan Pengadilan Negeri Bogor. Lalu yang kedua, kita juga melakukan pendekatan secara informal, itu melalui sosial media resmi ketiga instansi tersebut dan juga melalui email. Nah, dari pembukaan dialog tersebut, itu akhirnya kita lakukan komunikasi intens untuk berkoordinasi mengenai giat yang akan dilakukan terkait kunjungan kerja. Untuk substansinya nanti akan mendalami, ada 3 substansi yang belum selesai di pembahasan RUU-nya, nanti akan digali dan kami berharap mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan 3 substansi ini dan sudah berkoordinasi untuk mitra menyiapkan jawaban-jawaban narasumber yang berkompeten untuk bisa menjelaskan substansi yang belum selesai. Gimana pembagiannya? Untuk di tiap lokus tuh gimana sih pembagian pesertanya Kak Dita? Oke. Karena tahun ini ada 134 peserta, sebisa mungkin kita bagi rata. Jadi satu instansi kurang lebih 44 sampai 45 peserta. Untuk pembagiannya sendiri kita sesuaikan per daerah pemilihannya. Ya, jadi kita usahakan agar tidak ada peserta dari dapil yang sama dalam satu lokus atau satu instansi. Teman-teman di sini udah pada tahu nih bis apa? Bis mana? Jangan ada yang salah jurusan ya. Kalau dari kunjungan kerja sendiri, ada kendala apa Kak di 3 lokus itu? Kendala karena mungkin ini ya, kita dan masing-masing instansi itu kan punya kepadatan waktu yang berbeda. Kita berjibaku dengan kesibukan dan kepadatan jadwal sehari-hari. Mungkin karena kesibukan itu juga terjadi waktu yang cukup lama ya, respon yang cukup lama dari satu instansi. Tapi selebihnya sih semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya nih, terima kasih Kak Dita ya responnya. Sama-sama Kak Vera. Selanjutnya kita tanya perihal makanan. Ini seru. Makanan. Ada panitia Kak Ayu dari konsumsi. Hai Kak Vera. Oke Kak Ayu, kita boleh ya tanya-tanya sedikit. Boleh.
Kayu ini kan ada 134 orang. Gimana cara taunya? Takutnya kan ada yang alergi, ada yang nggak suka, atau mungkin memang mungkin dia punya barangan medis lainnya. Gimana cara taunya nih Kak Ayu? Apa satu orang boleh pilih menu atau Kak Ayu yang nentuin? Boleh diceritain? Oke, jadi kami dari tim konsumsi itu sebelum kita menerima anak-anaknya datang itu, kita itu pasti di dalam persiapan itu kita kasih formulir untuk alergi. Mereka alergi apa, entah alergi makanan atau alergi pedas, semuanya itu pasti kita kasih untuk formulirnya ke mereka dulu. Oke, Sobat Parja, berarti nggak usah khawatir kalau kamu ikut parlemen remaja terus takut, tapi aku punya alergi, takutnya aku nyusahin, nanti aku nggak bisa pilih makanan. Tenang aja, nanti dibantu sama Kayu karena akan kita data terlebih dahulu sebelum difinalkan untuk menu makanan kalian. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Kayu, coba boleh cerita tentang kendala yang dialami selama jadi tim konsumsinya Parlemen Remaja 2023. Kendalanya itu sih ya ada keterlambatan di hari pertama. Karena memang kan setiap parlemen remaja itu kan cateringnya berbeda-beda Kak Vera. Jadi kemarin itu kendalanya hanya hari pertama aja sih. Tapi selanjutnya sih alhamdulillah lancar. Oke. Semoga teman-teman parlemen remaja nih yang tahun 2023 semoga menikmati makanan yang dikasih sama Kayu. Karena aku pun menikmati. Oke, Kayu boleh dong, katanya tahun ini ada inovasi baru nih dari tim konsumsi. Oh iya benar juga. Jadi tahun ini karena waktu tahun kemarin kita merasa kayak kok gini-gini aja ya, nggak ada ya sesuatu yang buat mereka tuh akan selalu teringat gitu sama kita. Jadi kemarin itu aku sama tim itu memutuskan untuk kayak kita kasih menu bakso yuk. Tapi baksonya nggak langsung di-serve di catering gitu. Jadi kita pakai gerobak aja. Jadi kayak terkesan tuh kayak jajanan pasar gitu. Datengin abangnya langsung. Jadi kita datengin abangnya langsung dengan gerobak-gerobaknya. Oh, dengan gerobak-gerobaknya. Dengan gerobak-gerobaknya. Panggil tukang bakso itu yang viral banget di Kopo nih, emang viral banget bakso itu. Jadi ya udah pas aku tanya sama tukang baksonya, mereka bersedia untuk 200 porsi gitu kan. Berarti itu pesan berapa porsi tuh Kak Ayu? Kemarin 200 porsi, 2 tukang bakso. Habis kayak 2 tukang bakso berarti 100. Dengar-dengar tukang baksonya Kakak Ade ya Kak Ayu? Tukang baksonya Kakak Ade. Ini fun fact Kak, fun fact Sobat Parja. Jadi baru tahu kamera asli. Aja kan baru tahu kan? Oke, teman-teman, aku spill sedikit ya. Ini fun fact. Jadi Kak Ayu tuh kemarin sempat konsul ke aku. Kebetulan sebelumnya aku ditempatkan di konsumsi. Jadi Kak Ayu sempat konsul ke aku, minta nomor Abang Bakso. Ternyata Abang Baksonya pulang kampung, bener Kak Ayu ya? Bener Kak Ayu. Berarti Abang Bakso yang telepon Kak Ayu pulang kampung nih. Ternyata adik-adiknya juga tukang bakso teman-teman gitu. Jadi yang datang kemarin itu adik-adiknya. Adik tukang bakso. Adiknya tukang bakso yang kebetulan tukang bakso juga teman-teman gitu ya. Bener ya Kak Ayu? Bener banget. Itu dia. Sebenarnya hiburan kita jadi panitia parlemen remaja itu Kak Ayu ini. Gitu. Iya benar. Makasih Kak Ayu udah menghibur. Terima kasih Kak Ayu ya. Sama-sama Kak Vera. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk tanggapannya. Selanjutnya kita tanya terkait perlengkapan. Di sini ada Kak Jaka. Halo Kak Jaka. Halo Kak Vera. Kak Jaka ini yang ngurusin seluruh kebutuhannya panitia parlemen remaja termasuk seminar kit kalian. Ada tas bener ya Kak ya? Ada. Tumbler ada juga ya? Ada juga. Kaos ada juga ya? Pastinya. Jaket juga ada. Iya. Ya makasih Kak Vera udah dijawab. Iya. Udah sekian sih Kak Jaka, Ya, itu makasih, aja Kak Vera. dari kita. Enggak ya? Kita tanya dulu. Kesian dia kesini nanti nggak ditanya. Kalau Kak Jaka ini berarti dibutuhin sama semua panitia ya Kak ya? Betul banget. Ya nggak Kak Jaka doang ya, banyak Kak Sihab, Kak Ayu. Kak Ayu enggak sih tapi. Oh iya Kak Ayu Kak Jaka aja. enggak, Kak Dita juga. Iya. Kalau Gitu. misalkan Kak Jaka sendiri nih, seminar kit, kita Mm-mm. ngomongin seminar kit. Isinya banyak kan Kak Jaka? Oke.
packingnya gimana? Sebelum masuk ke seminar kit, saya mau pantun dulu, boleh Kak Vera? Ya udah ya. Ya, boleh. Oke. Beli nasi ke Balikpapan. Kenalin nih, Jaka anak perlengkapan. Cuan. Sebelumnya, Kak Jaka, Biar santai aja, Kak. Iya, gimana? Kak? udah berapa tahun jadi perlengkapan Ya. Parlemen Remaja? Betul. Alhamdulillah ini yang ke-6 kali dari tahun 2017 Kak Vera. 2007. Jadi Iya. berarti dari ini dunia sehat, dunia kena pandemi, Betul. dunia hampir sehat lagi, Iya. tetap di perlengkapan ya. Ngomongin seminar kit di perlengkapan, tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu yang ada di tim perlengkapan itu. Kak Jaka bukan ini Kak Jaka, dilihat-lihat ya. banyak sebelumnya ya. Saya harus memperkenalkan dulu yang ada di tim perlengkapan Kak Vera. Oh iya, Ya, boleh, yang pertama itu boleh. ada Kak Willy selaku koordinator, ada saya Jaka dan ada Kak Sodikin, biasa disapa Kak Ikin Kak Vera. Gitu. Jadi terkait seminar kit tim perlengkapan itu kurang lebih ada sekitar 22 item seminar kit, Kak. 22 item itu Iya. semua peserta dapat tuh, Kak? Enggak dong. Oh, Enggak, itu termasuk backdrop, spanduk-spanduk oke. selamat datang, Termasuk terus ada foto booth gitu kan. Itu kebutuhan semua kegiatan ya. kebutuhan kegiatannya gitu kan. Nah, yang paling apa ya istilahnya? Yang paling ya bisa dibilang sulit gitu Kak Sihab ya. Itu ada di pakaian Kak Vera. Karena di pakaian ini kita kan membutuhkan size dari peserta. Betul. Nah, gitu. Dan sedangkan peserta itu baru ditentukan atau baru dipilih itu tanggal berapa ya? Lupa. 14 ya? 14. Dan itu baru didata tuh Kak Vera. Baru dibuatkan grup dan baru didata dari 134 peserta itu size-nya apa aja. Nah, itu mungkin kendala dari tim perlengkapan terkait untuk seperti jaket, terus ada kaos juga Kak Vera, karena jaket, kaos, celana itu kan membutuhkan waktu untuk produksi. Ya, biasanya itu ada sekitar 30 hari kerja gitu, dan sedangkan itu tidak sampai 30 hari untuk sampai ke pembukaan gitu. Jadi kita benar-benar kerja sama konveksinya supaya semuanya selesai di tanggal waktu itu sekitar tanggal 5 September kita selesai untuk produksi jaket, kaos, celana. 5 September. 5 September. Sedangkan peserta datang tuh 11 September. 11 September. Berarti baru start packing tanggal besoknya ya berarti ya? Iya, Tanggal besoknya kita sama teman-teman humas lainnya kita kerja bareng, kita estafet untuk masukin seminar kit ke dalam tas supaya kerjaan kita cepat gitu Kak Vera, karena ada 134, nggak mungkin tim perlengkapan aja kan. Jadi kami dari tim perlengkapan mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman panitia lainnya yang sudah membantu tim perlengkapan untuk masukin barang-barang peserta anggota parlemen remaja gitu. Jadi Kak Jaka ini selain Kak Jaka tuh termasuk panitia di perlengkapan. Jadi kalau sobat-sobat Parja lihat nih mukanya, ada di setiap opening seremoninya orientasi peserta parlemen remaja. Kak Jaka MC betul tidak? MC, alhamdulillah tahun ini dikasih kepercayaan untuk MC lagi Kak Vera. Oke. Ya. Jaya ya, Jaya. Jaka Aya. Jaka Gayatri. Jaka sama Kak Aya. Kak Aya. Gitu. Dari tahun lalu, baru tahun lalu ya Kak Jaka? Sebelumnya juga yang online ya? Sudah 4 kali Kak Vera. Sudah 4 kali. Ini yang keempat Kak kali Jaka. jadi MC. Nama saya Jaka Putra Dwijaya Dan saya Gayatri Sekartaji yang akan memandu acara pembukaan orientasi dan pagelaran malam budaya yang akan ditampilkan oleh peserta Parlemen Remaja 2023. Kan Kak Jaka nih cukup padat. Oh iya. Sebelum kegiatan kan Kak Jaka padat nih. Padat merayap. Padat. Gimana Betul. persiapannya? Sambil nyiapin. Berarti seminar kit dibagi pas peserta sampai kan ya? Betul. Nah, Kak Jaka latihannya gimana tuh? Oke. MC, Iya. gladinya. Oke. Gladinya itu emang kan karena kita datang itu H-3 ya Kak. Di hari pertama kita ada gladi-gladian, bukan gladi-gladian ya. Saya sama Kak Gayatri itu
reading lah Reading biasa. ya? Reading teks Kita ya? baca belum di atas panggung, Kak. Nah, kita baca saling kanan kiri gitu. Terus di hari keduanya kita udah mulai naik panggung, gitu kan? Itu hari Minggu ya. Nah, di hari Seninnya ini kita benar-benar gladi bersih setelah peserta itu datang semua ke Wisma gitu. Karena ada beberapa peserta ya Kak Syihab yang datangnya agak sore, jadi kita menunggu mereka semua datang untuk mengambil seminar kit, lalu kita gladi bersih seluruh tim panitia Parlemen Remaja. Jadi untuk kendala sih sebenarnya nggak terlalu ada kendala, Kak Vera. Aman. Perlengkapan, MC gitu. Udah jago ini mah. Tahun depan nggak usah dipakein gladi lagi. Oke, tapi sebenarnya Kak Vera, Kak Jaka sebagai MC juga mau ngucapin terima kasih sama Kak Vera, karena Kak Vera di tim acara ini yang ngebantu saya juga membuat skrip MC. Gitu. Terima kasih Kak Vera. Agak nyusahin. Enggak kok. Maaf, penonton kita emang agak kuring. Nah, Kak Jaka. Yes. Katanya tahun ini tuh ada sweeping sama ada sidak ya. Buat apa sih Kak Jaka? Sidak ya, itu waktu itu saya sama Kak Gayatri, sama Kak Willy juga, sama Kak Alif ikut sidak malam ya Kak Vera. Jadi kita keliling Wisma, di mana tempat-tempat peserta itu tidur gitu. Kita lihat nih peserta sedang apa sih di atas setelah kegiatan selesai gitu kan, di Bunga Langit itu sedang apa gitu. Karena kita ada jam tidurnya Kak. Gitu. Panitia itu menetapkan kegiatan selesai jam 10, semua sudah di rumah masing-masing dan harus tidur. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya, Kak Gayatri, Kak Alif sama Kak Willy kita keliling semua Wisma peserta, kita lihat teman-teman apakah sudah tidur atau belum, ataukah masih kumpul gitu. Jadi yang masih kumpul kita ajak teman-teman masuk ke wismanya masing-masing untuk tidur. Malam ini aku dan kakak-kakak panitia yang lain mau ngecek ketertiban peserta Parlemen Remaja 2023. Kita mau ngecek dari kebersihan di Wisma, lalu ketertiban mereka untuk menjaga fasilitas yang ada di Wisma Koko. Yang barusan ya lumayan lah, masih harusnya satu villa 4 orang, ada 5 orang nih. Kita tanya siapa yang bukan villa di sini, ternyata ada yang di villanya di depan, dia masih main di dalam. Jadi kita suruh pulang karena udah. Udah jadi kayak counter HP kan, servis HP. Kalau nggak bisa nyala gimana dong? Kita tanya lagi, Kak Jaka ini kan sweeping dan sidak ke rumah-rumah peserta berarti ya? Iya, peserta. Panitia enggak, Kak? Panitia jangan dong. Iya, bahaya sih. Iya, jangan ya. Takutnya menetap. Iya. Kalau Kak Jaka ini ada cerita lucu nggak? Katanya ada yang nggak kelihatan di balik selimutnya. Oh iya. Ada hilang peserta satu ya. Bener. Jadi pada saat itu ada di wismanya perempuan Kak. Kebetulan saya tuh nggak masuk. Berarti Kak Aya ya? Kak Gayatri dengan Kak Zenia satu lagi. Jadi ada Kak Aya sama Kak Zenia masuk ke salah satu wisma peserta perempuan. Kita melihat ke dalamnya, yang terutama kita melihat kebersihan dulu Kak. Di dalam tuh gimana sih kebersihan wisma masing-masing peserta gitu kan. Nah, karena dinilai juga tuh untuk penilaian mereka gitu. Jadi pas kita masuk, kita tanya, udah pada masuk semua belum nih teman-temannya? Satu wisma itu ada 4 orang. Ada Kak 1 orang lagi, katanya gitu. Siapa namanya? Namanya tuh panggilannya Villa. Kalau nggak salah Villa ya Kak ya? Villa gitu. Nah terus kemana temannya? Tadi sih lagi briefing Kak sama fraksinya gitu. Yalah. Ternyata di atas jam 10, Villa tuh nggak ada Kak di dalam wisma. Oke, kita panitia mencar
ke semua wisma, takutnya sedang ada di wisma yang lainnya gitu ya? kan. Dan kita cek, ternyata nggak ada Kak villa. Iya, kita bingung nih apakah dia keluar, kita takutnya dia nyasar gitu kan. Dan akhirnya setelah beberapa menit, saya lupa nama bungalaunya apa, salah satu temennya itu keluar, Kak, villa ada. Temu di mana tuh Kak? Nah itu dia, ada di mana, kapan masuknya? Ternyata ada Kak, sedang tidur, dia di balik selimut. Oke, berarti nih si villa ada di situ, cuma full ketutup selimut ya? Iya. Temennya pun nggak ada yang tahu ya? Jadi dia emang posturnya kecil gitu Kak, posturnya kecil, dia selimutan. Dan temen sekamarnya dia pun nggak tahu kalau dia tuh sudah tidur. Gitu. Dan kita pastikan kan, bener gak, coba Kak Aya masuk lagi sama Kak Zenia, pastiin. Pas kita mastiin, oh ya Kak ada, bener ada, iya kakinya. Kaki masih ketutup ya Kak ya? Kakinya. Wah, bener nggak, coba dilihat dulu, takutnya kaki siapa kita nggak tahu. Ya udah pastiin ternyata bener. Bener itu ya? Namanya villa ya? Kita cari-cari. Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah gitu, nggak kelihatan. Nah, Kak Vera, kita boleh nanya nggak? Boleh dong. Ya udah. Kan iya. Kak Vera kan dari tadi nanya permasalahan dari tiap divisi kita. Oke. Nah, kebetulan kan Kak Vera tuh kan di divisi acara juga. Betul. Nah, kendalanya apa nih Kak? Kalau Wah, kita boleh banyak. tahu. Karena rangkaiannya kan padat tuh dari Senin sampai Sabtu. Gimana Kak? Boleh Kak ceritain Kak? Jadi kalau aku nih Sobat Parja, tahun ini aku ditugasin di divisi acara sama koordinator namanya Kak Agraha. Jadi kalau di divisi acara itu sebenarnya di acaranya Parlemen Remaja itu acara lebih in charge ke kegiatan orientasi, bener ya? Jadi di orientasi itu kenapa lebih in charge? Karena kita ada banyak beberapa seminar yang harus mengundang narasumber. Dan di seminar itu jadi tiba-tiba nih kita baru dikabarin kalau di tanggal yang sama dengan kegiatan seminar pembekalan kita itu di kantor ada rapat paripurna. Sedangkan seminar yang kita ada ini tuh harus diisi sama deputi bidang persidangan ya Kak ya. Which is yang nggak mungkin nggak hadir di rapat paripurna gitu. Jadi ya yang harusnya satu sesi itu ada 2 narasumber, jadi kita split nih tahun ini. Normalnya sih satu sesi 2 narasumber, itu kan ada mekanisme persidangan untuk peserta-peserta, sama satu lagi itu penyusunan perundang-undangan. Nah ini 2 ini kita split karena kebetulan ada kegiatan rapat paripurna di kantor. Terima kasih Pak. Ya. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Yang kedua, banyak sedang. Nyesel gak nanya? Yang kedua, jadi masih berkaitan sama narasumber. Jadi tahun ini tuh kan kita temanya KUHP nih Sobat Parja. Kita undang niatnya itu dari Wakil Menterinya Kumham. Wakil Menterinya Kumham nih, oke bisa. Kita chatan sama stafnya, oke datang, siap. Kalau di acara itu tagline-nya tidak ada yang pasti sampai benar-benar terjadi. Perubahan moderator di detik-detik terakhir. Kenapa kita menyesuaikan sebelum dimulai? Oke. Yuk, bentar lagi sesi simulasi terakhir di hari ini akan dimulai. Biar segera selesai, peserta bisa istirahat. Beneran, Dar. Hamin beberapa jam, momennya cancel. Nggak jadi dateng. Bingung dong, ya kan? Gitu. Carilah kita gantinya. Sampai ke Dirjen PP, tapi alhamdulillah masih berkenan sih untuk hadir dan kasih sedikit paparan untuk para peserta Parlemen Remaja tahun ini terkait penyusunan RUU KUHP. Dan sebelumnya saya juga mau terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sudah memberikan ilmu kepada peserta-peserta Parlemen Remaja.
Gitu. Itu sih paling ada mengganggu sedikit jadwal sama pergantian narsum yang mendadak. Nggak cukup, sangat mendadak. Gitu. Terus, oh iya, tahun ini tuh di opening Parlemen Remaja itu kita kedatangan Ketua BURT, Wakil Ketua Komisi 10, anggota Komisi 10, beserta Bapak Sekretaris Jenderal dan jajarannya. Jadi cukup rame ya tadi opening hari ini ya. Oke, nah tambahan nih informasi buat sobat-sobat Parlemen Remaja. Kalau di tahun ini tuh Parlemen Remaja ada inovasi dari tim materi yang sebelumnya nggak ada di tahun-tahun sebelumnya, yaitu simulasi rapat panitia kerja. Betul ya Kak ya? Gitu. Jadi selamat nih buat peserta Parlemen Remaja tahun ini yang sudah berhasil mencoba simulasi rapat panja di gedung DPR RI. Oke, terima kasih kakak-kakak semua ya udah bersedia di interogasi, ditanya jawab. Sebelumnya kita tuh nggak cuma hahaha, fafifu, was-was. Cuma kita benar-benar berusaha untuk kasih teman-teman peserta Parlemen Remaja 2023 tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya, insya Allah yang terbaik. Gitu, dari mulai dari acara narasumber yang kita kasih untuk pembekalannya, baik konsumsi, transportasi ya kayak, terus untuk kunjungan kerja yang terkait dari segi seminar kit juga kita improve terus ya Kak ya. Gitu. Nah, sebelum kita close obrolan kita hari ini, ayo kita saksikan dulu video dari Kepala Biro Protokol dan Humas sekaligus Ketua Panitia Parlemen Remaja 2023. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman panitia yang telah mempersiapkan peserta Parlemen Remaja ini sudah berlangsung sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi mereka telah membentuk tim, menetapkan tema. Saya kira ini suatu proses yang panjang. Termasuk juga mereka melakukan rekrutmen terhadap peserta, melakukan seleksi ini. Saya kira sangat luar biasa. Jadi mereka membuat indikator-indikator variabel-variabel untuk menentukan siapa-siapa yang akan ikut di dalam peserta Parlemen Remaja. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat rumit. Belum lagi ini masalah substansi. Ini substansinya sangat berat. Bagaimana pemahaman anak-anak terhadap KUHP yang nanti masih berlaku selama 5 tahun, baru saja kemarin disahkan. Untuk memahamkan anak-anak ini, saya kira merupakan suatu upaya dari panitia yang sangat luar biasa. Kemarin saya juga mengikuti bagaimana pemilihan ketua fraksi menjadi ketua komisi maupun ketua Parlemen Remaja. Proses seleksinya saya kira sangat luar biasa dan kemampuan substansi daripada peserta ini sangat luar biasa. Sehingga saya sangat berharap, salut terhadap teman-teman panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sangat luar biasa.